semua orang tuh harus punya boundaries. Boundaries itu bahasa Indonesianya itu batasan. Kenapa harus punya boundaries? Karena kita tuh memang makhluk yang penuh dengan banyak keterbatasan gitu. Jadi kalau semakin sehat batasan yang kalian buat, biasanya mental kalian tuh semakin sehat dan hidup kalian juga semakin sehat gitu. Maksudnya gimana? Nih contoh, kalian tuh harus tahu ya. Misalkan kalian tuh merasa gitu ya dan menganalisis diri kalian bahwa kalian tuh baik gitu, misalkan benar, baik dan benar. Nah, kalian tuh harus bisa mikir kira-kira lingkungan yang seperti apa atau orang yang seperti apa yang sebenarnya secara tidak kalian sadari akan mempengaruhi kalian ke arah yang kurang baik gitu. Gua kasih contoh deh, karena biasanya tuh orang tuh jadi apa ya, kebanyakan kan kita kebanyakan orang tuh melakukan sesuatu tuh mengikuti atau terinfluencer oleh orang yang melakukan. Makanya suka ada kata-kata gue jahat karena lu jahat gitu. Walaupun maksud gue kan jadinya kayak nggak punya jati diri gitu. Kenapa sih kalau orang jahat harus ikutan jahat gitu? Karena menurut gue ya identitas gue tuh dan apa ya, nilai gue tuh tidak dipengaruhi arah perlakuan orang lain gitu. Jadi kalau gue mau ketemu orang jahat kayak apapun, gue bakal tetap kayak gini. Cuman karena gue juga manusia yang mungkin bisa jadi gue tidak sadar kalau gue dibawa oleh lingkungan atau sama seseorang yang buat gue jadi buruk. Itu caranya gue bikin batasan bahwa kalau misal batasannya tuh respect gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan orang yang nggak respect sama gue, nggak ngargain gue, mau terlepas gue sesayang apapun, secinta apapun, gue tetap udahin gitu. Karena ya kita tuh harus punya apa ya, bisa ngukur diri sendiri gitu. Jadi misalkan ini kayaknya kalau gue terus-terusan di hubungan ini atau sama orang ini, gue tuh bakal jadi nggak baik nih gitu. Nah tapi bukan berarti lu ngomong ke orangnya ya, itu tuh kayak sebatas sesuatu batasan buat lu sendiri aja gitu. Ya lu tinggal antara udahin atau ya gimana caranya. Misalkan kalau bisa nggak sering ketemu, nggak usah sering ketemu, atau kalau bisa nggak sering komunikasi, nggak usah sering komunikasi. Nah biasanya tuh kayak gitu tuh yang bikin tadinya orangnya bener dan baik jadi gak baik tuh misalkan keadaannya tuh ya. Ini gua analisis sih. Yang pertama itu adalah keadaan dimana lu tuh gak dikasih ruang jadi diri lu sendiri. Kayak banyak banget aturan sama tuntutan yang, tapi ketika lu suka sesuatu atau lu apa ya, lu suka sesuatu atau lu tuh punya apa gitu, nah nggak didukung gitu. Jadi kayak semuanya tuh harus ngikutin maunya pasangan lu gitu. Terus selanjutnya tuh lu diperlakukan kurang baik. Terus lu sering apa ya, dilontarkan kata-kata nggak baik gitu. Terus selanjutnya itu lu kalau sama orangnya tuh lu sering ngerasa sesak gitu. Ya karena lu nggak bisa jadi diri sendiri, sama karena lu nggak dihargain juga, lu ngerasanya gitu. Jadi ini ketika lu menjalani sesuatu, terutama misalkan hubungan, mau itu pertemanan kayak mau itu relationship ya, lu tuh harus bisa ngukur antara lu seneng dan lu tidak senengnya tuh lebih banyak kan mananya.
Kalau lu lebih banyak kan ngerasa nggak seneng ya berarti sebenarnya hubungan nggak sehat buat lu gitu maksud gua. Yang dimana kalau misalkan lu paksain terusin bisa jadi lu nya tuh ikutan apa ya ya karena kan lu sedih, lu terlalu banyak kesedihan, lu terlalu banyak sakit, lu terlalu banyak menahan. Jadi tuh lama-lama tuh ya kayak karena kesel lu pendam-pendam juga, nanti lama-lama tuh kayak bom waktu gitu. Nah maksud gue sebelum bom waktunya terjadi tuh kalau bisa lu tuh bisa identifikasi lebih awal gitu. Kayak gitu. Terus jadi supaya lu juga nggak akan pernah kepikiran untuk pengen balas dendam atau lu kepikiran karena lu saking keselnya lu pengen bikin orang ini tuh kesel gitu, lu tuh pengen bikin orang ini tuh ngerasain yang lu rasain, itu tuh bisa jadi nggak sadar karena lu terlalu lama menyimpan apa ya menyimpan luka di hati dan pikiran lu gitu, jadi lu tuh entah mengapa kok pengen ngelukain orangnya gitu. Nah jadi akan lebih baik kalau lu sudah mendeteksi dari awal, terus ya gimana caranya antara lu sudahi atau lu coba perbaikin dulu. Nah, karena itu tuh untuk kebaikan lu maupun kebaikan orang itu juga. Karena kan sebenarnya lu nanti berubah jadi buruk, terus lu juga jadi ngelakuin hal-hal buruk, terus dianya juga jadi kena hal buruk juga gitu. Maksud gue gitu. Jadi sebisa mungkin tuh ya kayak gitu lu selalu bisa ngukur gitu, antara lu bisa bahagianya sama lu sedihnya tuh atau lu sakit hatinya tuh banyakan mana gitu. Kalau misal karena nggak mungkin kan hubungan tuh selalu bahagia, tapi ya lu ukur gitu presentasinya tuh berapa persen antara yang lu merasakan emosi positif dan lu merasakan emosi negatif gitu. Kayak gitu, ingat harus lu selalu punya batasan karena energi lu terbatas karena waktu lu terbatas gitu, jadi harus punya batasan yang sehat dan baik.